sedang incar pejabat negara yang bertugas di Papua. Sniper KKB ini malah tumbang dihajar sniper TNI. Melansir dari poskupang.com, sniper andalan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua dikirim satu persatu ke alam baka. Kasus terbaru terjadi saat seorang pejabat negara melakukan tugas kenegaraan di Papua baru-baru ini. Semenjak pejabat negara tersebut berada di Papua, keamanan di seluruh wilayah tersebut ditingkatkan. Salah satunya adalah ketika pejabat negara tersebut melakukan kunjungan kerja ke wilayah pedalaman Papua. Mengetahui adanya rencana kunjungan kerja tersebut, prajurit TNI pun diperintahkan untuk mengamankan semua ruas jalan yang hendak dilalui. Atas dasar itu, maka sang penembak jitu kebanggaan TNI pun diberi tugas khusus. Tugas sniper TNI kali ini adalah membersihkan para pengacau pada salah satu titik yang paling rawan pada ruas jalan yang akan dilalui. Sebagaimana tertangkap kamera pada video yang viral di media sosial itu, meski sniper itu diberi mandat tersebut, namun saat bertugas, ia bukan seorang diri. Sniper kebanggaan TNI itu ditemani beberapa personel lainnya untuk melakukan pengamanan pada lokasi rawan tersebut. Makanya sebelum sang fajar menyingsing di ufuk timur, sniper bersama beberapa prajurit TNI langsung bergerak menuju sasaran. Mereka terjun ke lapangan dengan cara yang berbeda. Pasukan elit itu bukannya melewati rute yang akan dilalui, tetapi mengambil jalan pintas dari pos keamanan yang ditempati. Tak disebutkan di mana lokasi paling rawan yang dimaksud dalam video yang viral tersebut. Namun video itu memperlihatkan lokasi-lokasi rawan dengan kondisi medan yang berat pada ruas jalan yang bakal dilalui pejabat negara. Setelah tiba pada tempat yang dituju, sniper TNI bersama tim langsung mengambil posisi guna memantau situasi di hutan belantara tersebut. Kala itu, para prajurit TNI tersebut tak mengambil posisi tertinggi, sebagaimana yang dilakukan tim saat memantau pergerakan musuh selama ini. Mengingat hari masih terlalu pagi, sehingga tim pun mengambil posisi tertinggi kedua di tempat tersebut. Maksudnya adalah ketika matahari terbit dari timur. Pada saat itulah tim bisa menyaksikan semua pergerakan yang ada di tempat tertinggi itu. Makanya, dengan menggunakan teropong berteknologi tinggi, TNI pun mulai menyisir lekak-lekuk medan paling rawan di bilangan jalan itu. Awalnya tim tidak menemukan satu tanda pun bahwa ada kelompok kriminal bersenjata di tempat itu. Tim juga tak menangkap satu pun tanda akan adanya sniper andalan KKB di tempat tersebut. Bahkan meski beberapa jam telah berlalu, tim TNI tak menemukan secuil pergerakan pun sebagai tanda ada sniper KKB di lokasi itu. Mulanya para prajurit TNI itu seakan gembira karena apa yang dikhawatirkan tak ditemukan. Sniper KKB yang awalnya diperkirakan bakal ada di tempat itu, ternyata tak terlihat sama sekali. Pasalnya, semua sisi pepohonan juga lekak-lekuk permukaan tanah telah disisir dengan sangat detail. Suasana yang demikian justeru membuat sniper TNI makin gusar, sebab feelingnya berkata lain. Oleh karena itu, ia pun bergegas mengambil teropong dan sesaat kemudian memantau ulang situasi di lokasi tersebut. Didorong oleh rasa gusar di hati, sang sniper pun mengarahkan pandangan ke gundukan batu berjarak sekitar 300 meter dari posisinya berada. Awalnya ia tak melihat adanya kejanggalan di tempat itu. Namun tiba-tiba teropong di matanya menangkap sebuah gerakan tanaman perdu yang berlawanan dengan arah datangnya angin. Secara kasat mata, gerakan itu tak terlihat, karena terjadi balik sebuah gundukan kecil bebatuan. Tapi feeling sang sniper TNI tak pernah meleset. Ia pun tahu kalau orang yang dicari, sniper KKB, ada di tempat tersebut. Ia pun langsung mengarahkan senjatanya ke sasaran. Dan, momen menegangkan pun terjadi. Detik demi detik berlalu tanda sedikit ada gerakan sedetik pun dari sniper KKB. Sementara kendaraan yang mengantar pejabat negara hampir memasuki lokasi rawan tersebut. Namun bak untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang dialami sniper KKB malang itu. Ketika yang bersangkutan hendak mengambil posisi tembak, pada saat itulah timah panas menerjang kepalanya. Beberapa saat seusai menunaikan tugas, kendaraan pejabat negara pun melintasi lokasi tersebut. Pada saat itulah sniper TNI itu merasa lega karena tak ada gangguan sama sekali. Andai saja sang sniper itu tak menemukan kejanggalan di lokasi tersebut, bisa saja ceritanya menjadi lain.
Tapi itulah kehebatan TNI. Dalam situasi apapun musuh dapat ditumpas dengan sekali tembakan. Seperti dalam video yang viral tersebut, kendaraan yang mengantar pejabat negara itu berlalu tanpa hambatan. Dan sang sniper TNI bersama timnya pun kembali ke pos untuk melanjutkan tugas di tempat itu. Operasi penegakan hukum digelar. Warga di wilayah KKB Papua diminta mengungsi. Melansir dari Republika.co.id, Kepolisian Daerah Papua akan melakukan penegakan hukum akibat makin maraknya gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelum melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian bersama Pemda setempat akan meminta masyarakat yang bermukim di wilayah KKB untuk sementara waktu ke ibu kota kabupaten. Memang benar penegakan hukum akan diberlakukan terhadap kelompok yang selama ini mengganggu keamanan hingga meresahkan masyarakat, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri di Jayapura, Jumat. Bila nantinya ada warga yang enggan untuk mengungsi sementara, maka bisa dipastikan mereka adalah anggota atau bagian dari KKB sehingga saat penegakan hukum dilakukan para pihak tidak bisa mengeklaim bila itu pelanggaran. Apalagi anggota KKB juga telah banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh dan menganiaya warga sipil. Para pihak tidak bisa lagi mengklaim kalau terjadi pelanggaran HAM karena yang menjadi korban adalah anggota atau pendukung KKB, ungkap Irjen Pol Fahiri. Dia mengakui berbagai gangguan keamanan di beberapa daerah yang menjadi wilayah tugas Polda Papua akibat ulah KKB telah menimbulkan korban jiwa tidak saja aparat keamanan tetapi juga warga sipil. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban sehingga TNI Polri akan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan agar jangan sampai korban makin banyak, dan aparat keamanan akan bertindak sesuai SOP, tegas Kapolda Papua Irjen Pol Fahiri.